Halo, selamat datang kembali di channel saya Mahir Desain bersama Sto Suprayogo. Ini adalah seri belajar Adobe Illustrator. Di pertemuan ketiga ini, saya ingin mengajak Anda untuk membuat icon COVID-19 coronavirus. Bagaimana yang Anda ketahui, saat ini kita tengah berada di situasi yang sangat luar biasa berat, ada pandemi coronavirus yang melanda seluruh dunia, tak hanya di tanah air, di Indonesia, tapi juga di hampir semua negara di dunia. So, dalam kondisi seperti ini, Anda atau perusahaan Anda mungkin terimbas oleh efeknya, lockdown, kemudian juga PSBB, dan mungkin Anda saat ini tengah bekerja di rumah. Namun bukan berarti bahwa aktivitas produktif, aktivitas bisnis kita mesti terhenti. Dan untuk bisa menjalankan aktivitas bisnis di kondisi pandemi corona seperti ini, kemungkinan besar kita membutuhkan materi promosi atau materi marketing uh, yang terkait dengan coronavirus. Disitulah fungsi kita sebagai desainer untuk bisa menampilkan message tentang bahaya coronavirus itu kepada audiens atau kepada publik kita. Nah, salah satu elemen desain yang sepertinya sangat signifikan untuk bisa kita buat dalam kondisi seperti ini adalah visualisasi atau simbolisme coronavirus. Oke, jika Anda perhatikan di layar monitor saya punya sebuah desain, saya menyebutnya icon COVID-19 coronavirus seperti ini. Saya menemukan icon sejenis atau tampilan sejenis di Shutterstock, yaitu situs penyedia template icons desain di internet. Anda bisa mengecek di sana, banyak sekali. Saya menemukan satu icon yang sangat menarik, itu menginspirasi saya untuk merecreate icon tersebut dan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuatnya di Illustrator. So, kita akan membuat icon seperti ini menggunakan saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2020. Namun jika Anda menggunakan Illustrator versi sebelumnya, tidak ada masalah, tidak akan ada perbedaan fitur atau teknik yang terlalu signifikan. Oke, mari kita mulai. Pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat dokumen kerja baru. Caranya dengan memilih menu File, New, Illustrator akan menampilkan kotak dialog New Document seperti ini. Saya memilih ukuran A4. Anda bisa memilih dari template. Saya memilih ukuran A4, kemudian saya beri nama coronavirus icon. Kemudian secara otomatis Illustrator akan mengatur ukuran dari dokumen kerja baru Anda, tapi yang harus Anda pastikan saya menggunakan orientation landscape instead of portrait. Jadi dokumen kerja kita akan berada di posisi mendatar atau tidur. Oke, saya klik tombol create. Saya mendapatkan sebuah dokumen kerja baru seperti ini. Oke, kemudian jika Anda lihat di bagian sini, pastikan Anda mempunyai default fill and stroke warna hitam dan warna putih. Saya akan menonaktifkan bagian fill dulu. Kemudian saya memilih tools, ellipse tools. Ini adalah toolbox kita. Jika ellipse tools tidak ada, Anda klik kanan. Biasanya yang Anda pilih ellipse tool. Oke, saya mulai dengan membuat objek lingkaran. Untuk memastikan lingkarannya terbuat sempurna, saya menekan tombol Shift di keyboard komputer saya. Oke, anggap saja kita membuatnya seperti ini. Kemudian saya akan menaruh objek lingkaran ini tepat di tengah. Saya mengaktifkan menu palette align. Jika palette align Anda belum aktif, Anda bisa mengaktifkannya dari menu window align. Oke, kemudian di bagian option, Anda pastikan bahwa di palette align Anda mengaktifkan fasilitas option. Oke, kemudian di bagian paling bawah align to, pastikan Anda mengaktifkan pilihan align to artboard. Jika sudah, seleksi objek tadi, kemudian klik dua icon ini,
horizontal align center sama vertical align center, seperti itu. Kemudian saya akan mulai membuat objek sulur-sulur icon tadi. Saya membuat sebuah lingkaran lagi, tapi kali ini saya tidak akan menekan tombol Shift karena yang saya butuhkan bukan lingkaran, tapi lebih ke elips. Seperti ini. Oke, kemudian sama seperti tadi. Kemudian saya membuat objek rectangle. Objek rectangle ini akan berfungsi sebagai kaki dari atau sulur dari icon corona. Kemudian saya akan mengaplikasikan efek warp arch upper. Oke, arch upper bagian horizontal blending saya isi 50 dan di bagian vertikal saya isi 50. Saya klik OK. Masih dengan objek yang baru saja kita aplikasikan efek warp tadi, saya akan mengubahnya menjadi objek penuh. Cek expand appearance. Kemudian sekali lagi pastikan mereka berada di posisi yang sejajar. Dan saya akan naikkan ke atas keduanya. Seperti ini. Dan saya akan menggabungkan keduanya. Sorry, saya akan menambahkan panjangnya ini sedikit lagi. Oke. Saya akan menggabungkan kedua objek ini menggunakan fasilitas Pathfinder. Saya pilih Unite. Ini bergabung. Kemudian saya akan mengcopy paste. Edit. Copy. Edit. Paste in front, memastikan bahwa hasil kopian atau duplikasi objek itu berada persis di depan objek aslinya. Oke, seperti tidak terlihat ada objek baru, tapi kita sudah punya dua objek di sini. Kemudian saya kembali ke palette transform. Yang harus Anda pastikan bahwa jika Anda tidak mempunyai fasilitas-fasilitas palette ini tidak tampil di Illustrator Anda bisa menampilkannya lewat menu window. Oke, di window Anda lihat di sini. Oke, di fasilitas palette transform, perhatikan sebelah kiri ada pilihan 9 titik referensi. Secara default, Illustrator akan menempatkan referensi transformasi itu di tengah. Yang kita butuhkan adalah di bagian tengah bawah. Saya akan mengubahnya dengan mengklik icon titik yang tengah bawah. Kemudian saya pilih dari fasilitas pop-up di pojok kanan atas. Saya pilih flip vertical. Klik. Nah, sekarang perhatikan kita punya objek duplikasi tadi ditransformasi secara vertikal. Kemudian saya butuh memindahkan objek ini ke bagian bawah. Saya tekan tombol Shift untuk memastikan bahwa pemindahan ini dijalankan secara lurus. Saya drag ke bawah. Misal saya taruh di sini. Kemudian yang harus saya lakukan adalah menggabungkan keduanya, menggrup keduanya. Saya tekan tombol Shift lagi, saya klik objek kedua yang di atas, kemudian saya pilih menu Edit, Object Group. Oke. Kemudian saya seleksi ketiganya, lalu saya pastikan bahwa semuanya berada di posisi yang pas. Kemudian saya duplikasi lagi, saya pilih menu. Oke, sebagaimana saya sebut tadi, dengan objek ini aktif terseleksi, saya pilih menu Edit, Copy, kemudian saya pilih Paste in Front untuk memastikan bahwa objek kopiannya berada tepat di depan objek aslinya. Anda mungkin tidak bisa melihat ini, tapi tidak bisa melihat perbedaannya, tapi saat ini kita punya objek kopian seperti tadi. Kemudian tekan tombol Shift pada keyboard Anda, kemudian arahkan kursor mouse Anda ke ujung handler objek untuk sehingga dia berubah menjadi semacam
lengkungan, kemudian saya akan men-drag ke arah kanan untuk menempatkan kopian di area lingkaran yang lain sekitar 15 derajat dari posisi awal. Kemudian saya lepaskan, saya lakukan hal yang sama, edit, copy, edit, paste in front, kemudian saya lakukan hal serupa, lakukan sekali lagi, edit, copy, edit, paste in front, dan oke, sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objek sulur coronavirus. Yang butuh saya lakukan berikutnya adalah membuat objek serupa tapi berukuran lebih kecil. Saya pilih objek yang berada di paling atas, kemudian saya ungroup, kemudian saya pilih yang objek paling atas, sekali lagi saya pilih edit copy, tapi tidak akan langsung saya paste. Yang harus saya lakukan adalah menyeleksi semua objek ini, kemudian saya akan menggroup objek tersebut, group, kita masih punya kopian objek yang awal, saya pilih edit, paste in front, kemudian saya akan perkecil ukurannya, saya tekan tombol shift, option, seperti ini, sepertinya cukup, kemudian saya pelan-pelan saya akan turunkan posisinya di bagian ini, kemudian saya akan seleksi objek yang tadi sudah kita group, dan saya akan memutarnya sedikit. Seperti ini. Oke, dan saya lakukan yang serupa, saya seleksi objek yang baru tadi, edit, copy, edit, paste in front, kemudian saya pilih fasilitas transform, sama seperti tadi, titik referensinya ada di tengah bawah, kemudian saya lakukan transformasi vertikal, kemudian saya tarik dia ke bawah, seperti ini, seleksi keduanya, kemudian saya gabungkan objek, group, lalu saya atur alignment-nya pasti di tengah. Oke, kemudian saya akan menduplikasi ini, edit, copy, edit, paste in front, tekan tombol shift, lakukan serupa, edit, copy, edit, paste in front, sekali lagi, edit, copy, edit, paste in front. Anda bisa mempercepat proses ini dengan menggunakan shortcut pada keyboard. Misalnya copy adalah Ctrl atau Command C, paste adalah Command V atau Ctrl V, tapi paste in front adalah Command F atau Ctrl F. Oke, kita sudah punya semua objek bentuk dasarnya ini. Kemudian saya akan menyeleksi semuanya. Objek, select all, kemudian saya group. Group. Oke, sekarang yang butuh saya lakukan adalah mengubah warnanya menjadi merah. Saya bisa memilih warna merah dari palette swatches, tapi jika palette swatches Anda belum tampil, Anda bisa mengaksesnya dari menu Windows Swatches di sini. Oke, saya pilih warna merah, CMYK red, kemudian saya nonaktifkan outline. Oke, kita punya bentuk dasar, kemudian saya butuh membuat objek-objek lingkaran di bagian dalamnya. Saya nonaktifkan seleksi objek, saya mengarahkan ke default fill and stroke, kemudian saya klik bagian stroke, saya klik none untuk menonaktifkan, kemudian kembali lagi di toolbox, saya pilih ellipse tool, tekan tombol shift, kemudian kita butuh paling tidak ada 4 atau 5 objek lingkaran di tengah. Saya klik, kemudian saya tinggal tombol shift, saya drag, saya dapat objek seperti ini. Kemudian saya butuh menduplikat objek lingkaran ini. Kita bisa menggunakan menu edit copy seperti tadi, atau ada teknik yang lebih cepat. Anda cukup tekan dengan objek yang ini Anda duplikasi aktif terseleksi, Anda cukup menekan tombol option atau alt pada keyboard Anda. Kemudian perhatikan bahwa kursor mouse saya berubah menjadi dua segitiga, satu warna hitam, satu warna putih, artinya dia siap untuk menduplikasi. Dan yang butuh saya lakukan cukup mendrag
objek tersebut ke arah lain seperti ini. Saya lepaskan dan Illustrator akan membuat duplikasi objek tersebut. Saya butuh memperkecil ukurannya sedikit, tekan tombol Shift Option lagi, saya drag ke arah dalam, kemudian saya lakukan hal serupa, tekan tombol Option, saya drag lagi, anggap saya butuh objek yang sedikit lebih besar, saya besar, kemudian satu lagi di sini sedikit lebih kecil. Oke, kemudian saya butuh satu lagi di bagian paling atas yang ukurannya paling kecil. Oke, ya, perhatikan kita sudah punya icon coronavirus seperti yang ingin kita lakukan. Selanjutnya saya akan menyeleksi semuanya. Seleksi Anda bisa pilih menu select atau cukup tekan tombol Command A atau Ctrl A di keyboard Anda. Kemudian group objek-objek tersebut dari menu objek group atau cukup tekan tombol Command G atau Ctrl G pada keyboard Anda. Penggunaan keyboard shortcut sangat membantu pekerjaan kita. Dia akan mempercepat, saya akan perkecil ukurannya, kemudian saya taruh sedikit di bagian atas karena saya butuh membuat teks. Oke, saya pilih icon tools type tool, kemudian saya klik di tengah dokumen kerja seperti ini, kemudian saya ketikkan tulisan COVID-19, kemudian saya pilih menu selection tool. Perhatikan bahwa ukuran font kita, ukuran hurufnya masih terlalu kecil. Saya butuh mengakses fasilitas palet characters dan paragraf untuk bisa mengeditnya. Jika fasilitas tersebut belum muncul di dokumen kerja Anda bisa mengaksesnya dari menu Window, Type, Characters, seperti ini. Dan Anda lihat, saya akan menggunakan font, misal menggunakan font Abadi MT Condense Extra Bold. Anda bisa menggunakan font lain. Prinsipnya adalah jika Anda mempunyai teks lebih dari satu, misalnya yang satu adalah nama brand, yang satu adalah subheading-nya atau tagline-nya, pastikan keduanya menggunakan font yang berbeda atau at least style font yang berbeda. Kemudian saya akan mengaktifkan palet paragraf. Saya butuh mengatur alignment-nya atau perataan dari teks itu menjadi tengah, rata tengah, align center. Oke, seperti ini. Kita butuh memperbesar ukuran teks tersebut. Kita bisa melakukannya di palet characters, kemudian menggunakan bagian font size ini, atau ada teknik lebih cepat lagi, yaitu cukup dengan mengarahkan kursor mouse Anda ke bagian ujung handler teks tadi dan menekan tombol Shift Option lalu mendragnya ke arah luar seperti ini. Perhatikan, saya akan turunkan sedikit ke bagian bawah. Kita butuh mengatur alignment kedua objek ini, objek teks dan objek icon. Saya seleksi keduanya, kemudian kembali di palet align. Oke, saya pilih opsi horizontal align center. Perhatikan, saya butuh mengubah warna teks ini menjadi merah. Saya klik objek teks tadi, kemudian di palet di toolbox saya pilih tools eyedropper tools. Kemudian saya tinggal mengklik icon atau objek berwarna merah di atas ini dan secara otomatis teks kita akan berubah menjadi warna merah, menyesuaikan. Kemudian saya butuh menambahkan satu teks lagi di bagian bawah. Sekali lagi saya akan duplikat dengan cara cepat. Tekan tombol Option, saya drag ke bawah, saya dapat teks baru. Saya akan mengubah warnanya menjadi, saya mengakses palette swatches, kemudian saya akan mengubah warnanya menjadi abu-abu tua seperti ini. Kemudian saya klik dua kali, saya ganti teksnya menjadi coronavirus. Saya akan mengubah fontnya dari palette characters, dari abadi menjadi, misalnya saya pilih font Calibri, ukurannya saya akan perkecil. Seperti saya bilang tadi,
Seperti saya sebutkan sebelumnya, jika Anda punya dua teks, khususnya di logo atau di icon seperti ini, pastikan bahwa keduanya menggunakan font yang berbeda. Jika fontnya sama, pastikan bahwa keduanya menggunakan style yang berbeda, di mana teks yang utama, nama brandnya menggunakan style yang lebih dominan, misalnya bold, sementara yang tagline atau subheadingnya menggunakan style biasa seperti regular atau even light dan italics. Oke, sekarang perhatikan kita sudah selesai membuat icon coronavirus seperti ini. Hasilnya cukup mudah. Anda melihat bahwa tadi kita mengaplikasikan berbagai teknik di Adobe Illustrator. Kita mengaplikasikan teknik pembuatan objek geometri standar, kemudian transformasi, kemudian align, alignment, kemudian juga kita bekerja dengan fasilitas efek, warp, dan tentunya saya tadi sudah menunjukkan kepada Anda bagaimana mengakses dan menggunakan fasilitas teks di Illustrator dan memodifikasi warnanya. Demikian tutorial singkat ketiga ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video tutorial berikutnya.